Karena kan tiap hari kita ketemu gitu kan. Jadi gue merasa nyamannya itu karena ketemu tiap harinya. Bukan karena memang perasaan yang tumbuh karena jadi gue sayang itu gak gitu. Jadi sayangnya tuh hanya office hour ya. Sampai jam 5. Dengerin Podcastless. Gak pakai nanti. Podcastless. Podcastless. Gak pakai nanti. Kak Arni, kamu WFH ya? Iya gila, WFH capek banget. Lebih capek daripada WFH gak sih? Yes, jam kerja gak jelas. Tapi aku tetap nyempetin kesini dong buat ketemu kamu. Iya dong, makanya kita juga lagi nunggu teman-teman kita nih. Deg-degan nih aku nungguin mereka nih. Kenapa? Kenapa? Takut berubah. Nah. Bukan Murim. Kebalik dong, sama gue tadi lo sentuhan. Cok. Keduanya. Tapi kok kalian datangnya bisa barengan gitu sih? Gimana ceritanya? Iyalah. Apa? Kita kan diatur FD. Gitu ya. Enggak ya? Tapi aduh. Kenapa? Kenapa? Bau. Wow. Kena kesurupan ya? Kopi. Gue takut. Nih. Biasa akhir bulan. Kenapa? Pusing lah. Kenapa? Gak ada duit? Itu sudah pasti gak cuma akhir bulan. Tiap bulan semuanya. Iya. Target. Target kamu apa sih emangnya? Wanita. Bukan kerjaan ya, bukan ya. Bukan, tapi di tengah semua kecapean kita bisa datang ke sini ngumpul-ngumpul lagi tuh kayak hilang semua kecapean. Dan lihat suasana baru ini. Betul. Keren banget ya. Kece Keren loh. banget. Betul dong. Kita sudah bersama-sama lagi, jumpa lagi bersama saya Topeng. Dira. Barney. Dan Rere. Tentunya di Podcastless, dengerin Podcastless. Gak pakai nanti. Suasana baru. Gila ya, ini sofanya empuk banget loh. Wow. Wow. Kenapa kamu jadi review? Salah ya. Kamu mau beli? Bayarin nih. Ini kan beli pakai gaji kita. Oh iya pantesan selama ini kita Apa? secara swadaya ternyata Oh. duitnya untuk menghasilkan. Gak gitu Betul. dong. Tapi suasananya keren banget kan. Ya, Suasana setelah baru. season 1 kita lewati dengan bersama-sama juga, Yes. kita sudah masuk season 2. Setelah kemarin kita break kurang lebih sebulan. Bentar, season berapa? 2. Hey, Saipul Jamil kalian semua ya. Season berapa? 2. Capek lama-lama. Dia sudah masuk season 2, setelah season 1 kita bersama-sama, masuk season 2 sudah ada studio sendiri. Wow. Bisa Sulap semua ya. kumpul buat office hour. Yes. Enak gitu loh kalau penat kerja. Iya. Bisa kumpul gini tuh hilang penatnya. Yeah. Gelas buat apa gelas? Ini Minum. Wah, ini kan minum. minuman Minum memang. dong. Kalau enggak apa dong? Nah. Siap-siap. Oh, Harusnya siap-siap. biar ada Berhasil sponsor. Belum. Bentar lagi ada sponsor ya. Lagi sponsor, kita bukanya bukan nggak pakai lama tapi 5, 4, 3, 2, 1. Itu Mungkin tetangga Deddy sih. Kobuzer boleh placement di sini. Masa Ya sponsornya Deddy Corbuzier-nya. terus yang nonton, oh iya bener ya paling bagus Deddy Kobuzer. Gimana? Salah itu Itu strategi sama sponsor sponsornya ya. yang salah itu. Salah Pak. Ruangan baru. Weh, udah posternya juga. Posternya. Baru loh. Slogannya baru dong. Sesat Baca dong, baca. baru. Dengerin Podcastless. Gak pakai nanti. Dan Karena kalau ditunda-tunda pasti lupa. benar, mending sekarang. Udah kayak sholat 5 waktu jangan sampai ditunda-tunda. Masya Allah. Subhanallah. Dan selain kita di sini buat anak-anak cashless Yes. yang sudah kemarin merindukan kita. Ya. Oh, pastinya. Selain bisa dengerin di Spotify dan podcast placement lainnya, kita juga hadir di YouTube. YouTube channel ya. YouTube channel. Apa namanya Kak Topeng? Lambe Tura. Kok lambe tura. Tahu aja ya. Calon sarjana. Kena band dong nanti. Di YouTube channel kita namanya Podcastless. Podcastless. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Iya. Biar apa sih? Biar apa? Biar kalau ada video baru kalian mendapat notifikasi. Oh itu. Dewasa.
Gak usah terlalu berlebihan Mbak, gak usah. Kayak semangat. Iya. Harus. Semuanya lari loh, gak ada yang selesai Iya, gitu loh. Stop. Atau ganti-ganti. Line. Stop. Udah. Waduh. Kali. Tapi suasananya memang indah. Ya kan? After office datang ke sini ngobrol sama teman-teman kayak gini indah. Yeah. Semua masalah di kantor hilang. Karena masalah sebenarnya kalian. Jadi Terkumpul di sini ya. Iya, tapi enggak lah kalau udah Kalau udah nyampe sini masalah hilang. Muncul lagi pas pulang. Yaudah gue di sini aja deh. Gak usah pulang-pulang nih gue. masalah rumah tangga apalagi. Enggak lah, yang benar kalau udah setelah kerja ngumpul sama teman-teman bisa menghilangkan penat. Iya. Yes. Dengan suasana yang sangat indah. Suasana Fresh, indah nih yes. Kak sama rasanya kayak kita jatuh cinta. Karena jatuh cinta tuh berjuta indahnya. Ih kayak lagu ya. Jatuh cinta. Ah, Berjuta. Kamu bilang kita Saiful Jamil, kamu sendiri kayak Bunda Dorce. Sadar nggak? Gue kan tahu nada. Oh iya gue gak Guys, tahu. please. Oh, asik. Ya aku juga seperti yang- tahu nada. Apa? Do re mi fa sol la si do. Tapi itu flat nggak ya. bernada. Itu nggak Tapi nggak bernada. bernada. Itu nggak bernada. Kamu putar nada juga ya? Kenapa? Kak? Ya jatuh cinta kan indah kayak suasana kita dan kalau udah bersama-sama ini ngomongin cinta paling enak karena cinta itu nggak mengenal siapapun bisa datang ke siapa saja dan kapan aja. Iya. Itu Contohnya. Ini contohnya gampang. Kita kadang lewat aja di deketin temen bisa jadi pacar. Yang pacaran berpuluh-puluh tahun udah kayak kredit motor ternyata yang ketemu sebulan bisa nikah. Ya semuanya bisa. Iya itu. Kayak siapa si Siapa? Dinda Hawe itu. Hei, jauh dong. Jauh. Kalau Hawe agak jauh di pantai, Bo. Hawan. Dia katanya cuma ketemu sebulan kan langsung. Langsung. Di DM Instagram itu. Benar, itu karena memang Dinda sering menyapa kan Dinda. Lucu sekali. Enggak, tapi intinya ternyata jatuh cinta itu bisa di mana aja. Dan salah satunya di mana, Peng? Bisa dengan teman sesama kantor. Teman sama kantor dong. Wah, ini Setuju sih kalau aku setuju karena ya gimana cinta itu kan bukan berarti cinta datang ke siapa aja tapi tanpa timing tanpa itu ya cinta itu datang karena ada perjumpaan ada pertemuan dan ada waktu dan ada tempat dan otomatis buat kayak kita buat anak-anak cashless juga yang mungkin di kantor ya ketemunya ya memang Dia lagi iya gitu kan. dong gitu loh 4L ya, lo lagi. wow apalagi ketika kita udah ada momen-momen dimana ngasih perhatian. Ya. Kayak itu kan udah mulai apa ya kayak benih-benih atau Bener. percikan-percikan. Nah, itu cipratan-cipratan. Apa tuh yang nyiprat? Enggak bukan. Maksud baru lo apa perhatian sih? kalau udah nyiprat tuh gimana maksudnya enggak aku Enggak, perlu Ya kan, di lagi makan bareng Iya kan kayak ceritanya. lagi minum terus tumpah. Oh, tumpah. Gue aja Bener. ngerti kok. Kenapa sih kalian ini Bisa. pikirannya? Oh bener, tapi semua berawal dari perhatian kecil kan bikinin kopi, ngelapin meja. Mohon maaf, Fungsinya weh. jatuh cinta sama OB, bikinin kopi. Dari semua orang kantor yang paling Betul. perhatian ke kita siapa? OB. OB OB. sih. Iya kan? Pasti bener tanya ya. kan udah makan belum Bu? Yang sederhana ya. Yang Bersihin selalu meja, nanyain kamu gitu. udah makan, Bukan bersihin gitu. meja. Cinta pasangan. Oh, Lo percaya nggak adanya cinta di di kantor? Percaya gue mah. Percaya ya? Percaya sih, Percaya. percaya. Gue percaya tapi gue menyesalkan. Tapi gitu deh. Enggak ini menyesalkan nih kenapa? Maksudnya apakah karena sampai sekarang kamu belum menemukan cinta di kantor itu? Atau menyesal kenapa? Enggak gitu. Enggak, gue percaya nih ya dengan adanya hal itu, cuman gue pernah ada pengalaman pahit gitu sih sebenarnya. Jadi ketika gue ada di satu lingkungan tuh kebetulan temen, kalau kita kan ODP ya, temen MT kita tuh. Nah itu gue ternyata cinlok. Kalau gue merasa tuh sebenarnya cinta dengan sesama temen kantor itu karena cinlok deh kebanyakan. Ya emang namanya. Ya Cinlok memang doang. Nggak maksud gue cuma cinlok doang gitu loh, udah sesaat doang. sesaat. tapi kan tidak semua cinlok berakhir dengan ya cinlok wajar karena kita melalui masa-masa bareng di kantor. Iya, tapi kemudian ketika kita semua lingkungan pertemanannya sama, nah ketika si cowok atau mantan gue itu melakukan suatu hal yang haram gitu ya. Haram. Makan babi. Bener. Mencuri. Kayak gitu makanya makan babi hasil curian. Ini terasa religius ya. Dosanya agak numpuk ya. Habis nyurinya babi dimakan. Enggak, cuman temen gue yang gue kira satu circle dengan gue itu malah mendukung dia dengan
Melindungi. Iya, melindungi mantan gue gitu. Jadi bohong Loh, gitu sama ya artinya yang perlu gue. dibedakan adalah boleh cinlok tapi dasarnya dulu dong. Lah, kalau cinta, kalau kita datang di kantor nih, sudah punya komitmen dengan orang lain, terus kita di kantor jatuh cinta lagi, memang itu memang salah. Tapi Iya. kalau kita sama-sama single dan ketemu di kantor, ya apa salahnya? Iya betul. Oh, ya ini gue sama-sama single kok Kak. Kenapa sih Kak? Buka. Dia mau masuk tapi bingung. Dia bingung karena apa itu ya omongan Anda bingung menangkap Anda ya. Ya udah pada intinya aku pernah mengalami itu dan aku nyesel Kakak. Oh, nyesel. Iya gini-gini, jadi aku tangkap itu Dira kenapa dia bukan nggak suka ya, kurang setuju sama Serak. cinlok di kantor. Yes. Itu karena circle-nya dia itu akan menutupi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Benar, itu bisa kejadian Itu bisa kejadian sebenarnya, gitu. Jadi lo kayak ngerasa terhianatinya double gitu kan. Tuh gue tuh pinter. Tapi Ya kalau- Tapi kalau emang untuk Ya kalian memang temen yang solid kan begitu ya kan. karena gue pernah mengalami hal yang sama di gitu. Jadi Kamu yang nyelingkuin ya. aku yang bantu menutupi. tapi maka kamu selama ini tuh yang nutupin Oh itu pacarmu toh. Bukan. Mohon maaf Anda yang temannya sekantor banyak, pacarnya sekantor banyak, kenapa diam aja? Anda takut busuk-busuk Anda terungkap oleh pasangan Anda Ini ya. adalah isu sensitif. Lebih isu ciptaker. Lebih. Iya. Omnibus law ya. Omnibus law ini. Enggak, tapi gini aja deh, pertanyaan Enggak. paling singkat. Kita tadi ngobrol ini, setuju nggak tentang cinta sekantor? Gini deh, kalian deh pernah nggak Apa? cinta sekantor? Pernah tapi. Pernah, aku pernah. Kalau dari gua sih kayak belum pernah Pak sejauh ini Pak. Dia nih kayaknya takut ketahuan aja deh. Lu ngaku deh. Enggak. Istri lo tuh Tolong gimana sih? dijelasin. Belum pernah tuh apa? Kan belum pernah tuh banyak. Pertanyaannya kan istri gua gampang. sekantor sih, tapi prosesnya tuh Istrimu banyak ya sekantor. wow. Bapak-bapak banget. banget. Sekantor tapi prosesnya ketemu tuh bukan di kantor gitu loh. Jadi kayak sama-sama akhirnya diajak terus kantor bareng gitu. Jadi Gimana? jadi gua udah sebelumnya udah Rere, sama- mohon udah maaf. pacar. Kalau jelasin ke Ani memang agak lama dulu. Jadi ditelangi dari awal. Gini Pak, jadi Pakai peragam, Gak pakai pakai peragam. pakai alat jadi peraga ya? saya tek datang kan, hai gitu. Oh pakai hai. Anda Dinda kalau pakai hai. Jadi istri gue tuh kerja lebih dulu di kantor tersebut, terus gue baru diajak tuh masuk, sini masuk gitu. Waktu masih pacaran. waktu masih Masuknya pacaran. kemana? Di kantor yang sama. Di kantor. Itu masuknya sudah berapa lama? Ke kantor itu. Tapi bagus ya, berarti you bring the good influence untuk pasangan kamu. Iya. Bagus. Bukan Itu yang aku bawa setuju. good influence pasangannya dia. Iya. Dia nganggur. Iya sebenarnya. betul. Iya pokoknya. Saya masih pasangan itu merhatiin bagus lah. pekerja aja saya merhatiin. Kasihan Kerjanya cuma nungguin saldo dari prakerja. ditolong lah sama istrinya. Oke. Nah. Kenapa dia mengajak saya? Karena dia tidak percaya kalau beda kantor. Nah, Oh jadi istri lo itu penganut ini cinlok di kantor. Oh iya, dia kayak pasti adalah benih-benih gitu. Jadi makanya lah, udahlah sekantor aja sini biar gampang ngawasinnya. Oh gitu. jadi Oh, Rere jadi ini malah Rere gak secara pengawasan ya? histori nggak pernah cinta sekantor, tapi justru cintanya sebelum kantor dan dibawa ke kantor. Dibawa ke kantor ya. Gitu. Iya. Baru tahu gue. Iya. Anda? Iya kalau tadi yang kayak aku sempat bilang juga kan ya kalau aku sih emang anaknya dari SMP tuh selalu cinlok gitu kan. Jadi aku pasti pasanganku tuh pasti dari lingkungan terdekatku. Kamu tuh terlalu gampang jatuh cinta kayaknya ya. Bukan gampang jatuh cinta. Jadi kayak aku tuh mungkin anaknya males ngelihat yang jauh-jauh. Malas gerak gitu. Malas gerak kayak Iya. kantor. Berat kan. Ya udah Kalau di situ jauh-jauh tuh aja. butuh effort. Nah, Jadi aku tuh anaknya Tresno Jalaran Soko Kulino banget dan itu itu adalah pepatah Jawa artinya cinta datang karena terbiasa, betul. terbiasa. Oh oke. Cinta datang. Oke. Tiba-tiba. Udah stop. Tolong ya. Ini bukan radio kakak. Gitu jadinya ya emang tapi aku malah penasaran kalian tuh ini gak sih suka ngerasa pasti ada kan di divisi tempat kantor kalian yang pasangan cinlok gitu. Yes. Kalian risih gak sih kalau ngelihat mereka tuh pacaran di jam kerja? Enggak, selama dia profesional ya. Mereka profesional. Bos, kalau pacaran di jam kerja tidak profesional.
Enggak Maksudnya? dong. Pacaran di jam kerja itu berarti tadi itu pasal 11 apa sih tentang apa? Nah itu kan juga bisa komunikasi kayak gitu maksud gue. Enggak, pacaran di sini tuh dalam artian yang Oh ini mereka PDA gitu ya? bukan. Ya pokoknya mereka Jadi pacaran dia bawa hotel di bawa kasur terus bobo-bobo kan. kalian ngomong apa sih? Enggak. Iya maksudnya tuh kayak misalnya nih bermesra-mesraan lah. Terus misalnya menunjukkan kasih sayang yang Di too much. kantor, gandengan Di tangan. kantor, iya kayak misalnya. Padahal beda meja. Iya gitu kan. tangannya panjang banget bos, tangannya beda lantai pun bisa gandengan. Luar biasa ya. Ya as long itu nggak too much ya, nggak lebay sih gue sih kayak. Tapi masih ini nggak too apa-apa much. sih. Aduh kalau too much ya jangan dong. Ya. Apalagi udah kalau udah mulai Mengganggu. kadarnya tuh udah mulai sering dan udah menjijikan. Kayak misalnya, tolong dong printin, begitu di printin tulisannya I love you. Pengen tak masukin palanya di printeran tuh. Aku nggak pernah sih digituin. Masukin ke tracer. Ya, udah mulai curhat. Kok nggak berani gitu? Kamu download aplikasi SimSimi aja. Biar ada temen chat. Tapi kamu pernah nggak cinlok? Kan tadi Cinlok pernah. Rere cinloknya karena justru bukan dari kantor tapi dia yang dibawa ke kantor. Ani justru bukan sering lagi sih, hampir semua Hampir. cintanya dia karena lokasi. Iya. Cinlok gimana cinlok? Nah, cinlok aku pernah tapi bukan. Apa? Cinlok itu Kalau kamu bilang jajanan Bandung tak tonjok palamu ya. Saya keluar dari grup ini. Enggak benar aku pernah cinlok. Kan jadi kan aku divisi aku tuh memang ada divisi lain pokoknya. Yeah. Aku tuh bersinggungan gitu kan. Aku cinlok sama divisi yang sebelah itu. Memang, tapi yang tadi aku bilang Ini yang terakhir ini bukan? Apa sih? Nggak tahu aku yang mana sih terakhir. Pokoknya intinya cinlok yang menurut gue hanya sesaat aja. Atau mungkin karena belum dapat yang pas aja kali ya. Jadi gue masih menganggap bahwa cinta ke sesama teman di kantor. Sama jenis, jangan. itu cuma cinlok doang. Oh. Cuman cinta sesaat gitu ya. Masih cinta sesaat Ya doang. dia menganggap bahwa itu Iya, tuh iya. bukan ya kayak Karena- sesaat doang, akhirnya cuma jadi kayak mungkin pelampiasan mungkin ya. Iya, karena- Di waktu itu butuh kasih sayang gitu Iya. menurut dia. Karena kan tiap hari kita ketemu gitu kan. Jadi gue merasa nyamannya itu karena ketemu tiap harinya. Bukan karena memang perasaan yang tumbuh karena jadi gue sayang itu gak gitu. Jadi sayangnya tuh hanya office hour ya. Sampai jam 5. Berarti kalau 1 minggu sayangnya libur ya. Ya, itulah dia. tapi ya terlepas dari itu kan masih beda-beda. Maksudnya ya dari semuanya ketika kita ketemunya di kantor orang itu, bertemunya singgungan kerja orang itu, perhatian yang disampaikan orang itu, kalau semuanya positif wajar sih jatuh cinta di situ karena ya setiap cinta pasti berawal dari komunikasi yang bagus. Yang bagus, Ketika betul. di tempat kerja itu dia asik, Ya. pendekatannya mulus, pacarannya juga office hour, ketemunya itu lagi, ya nggak masalah. Tapi lo gak takut ya ketika lo pacaran nih ya sama teman sekantor tuh jadi kayak udah gak ada rahasia lagi di antara kalian karena memang ya udah semuanya Loh. mereka akan tahu gitu. Justru Aku pasangan cuma paling nanya baik ya, kan justru Kak. pasangan yang tidak menyembunyikan apapun dong. Wow. Iya dong. Wow. Tapi itu sulit dilakukan. Itu dia gue masa iya sih. Iya. Enggak, kalau tidak menyembunyikan apapun kurang deg-degan. Iya. Yang membuat cinta deg-degan adalah ada yang disembunyikan. Tuh kan. Kalau misalnya gue itu lebih kayak cinlok tapi jangan satu divisi atau satu unit karena itu iya. pasti akan sangat mempengaruhi profesionalisme kita gitu. Oke, Nah. itu aku setuju lah. Tapi kalau misalnya beda divisi, Tapi sulit untuk kayak Benar. karena waktu kita yang berdampingan ya karena Iya kita sama satu. karena satu unit Satu itu unit. dong. lo satu divisi sama istri lo? Enggak sih, gue Enggak, beda kan? beda divisi Berarti untungnya dan ada. tidak Berarti bersinggungan ada yang sama juga. satu divisi? Enggak juga Ada, kan? ada. Jadi Boleh. Temen gue ada, oh, temen gue ada. boleh. tak pikir kamu yang coba. Enggak lah. Gua Boleh satu divisi. satu divisi boleh, yang penting tidak menikah. ayo. Kan ini kita kan Kumpul ini kan kebo boleh ya? Belum. Ini kan kisahnya cinta kan bener Iya, kan? bener. Jadi Itu divisi kalau kan? kayak gitu cuti melahirkan tanpa menikah boleh nggak? Enggak boleh lah itu. Nggak mah. boleh. Gimana ya Ya, kan? gimana sih bar pikiranmu itu? Ya bener. Kamu ini terlalu west banget, western banget. Aku Western ya. Kamu oke. terlalu Western Union. Assalamualaikum. Bener. Kembali lagi ke timuran. Kalau anda hamil dulu sebelum menikah dan minta cuti melahirkan dikasih cuti, tapi seumur hidup anda Dicela, dicaci maki, Dicela, diomongin. dikeluarkan Jangan. dari pekerjaan. Jangan dong, jangan. Jangan sampai. Nah, Jangan sampai. oh, tapi terlepas dari apa namanya cinta buat sebagian orang, katanya kalau denger kalau pacaran atau suka sama anak-anak kantor yang
9 to 5 o'clock itu kayak nggak asik, kaku dan akhirnya kayak males untuk diungkap jadi backstreet. Ya. Yes. Karena kayak takut mungkin kalau di kantor pastilah ada namanya conflict of interest. Wih. Itu apa ya? Omonganmu udah kayak politikus. Iya, karena conflict Coba of bahasa interest. Indonesianya apa? Conflict of interest tuh apa? Silakan dijelaskan. Ada benturan kepentingan. Ukurannya apa tapi nggak tahu aku. Ya, tapi bener gak sih kalau memang pacaran sama orang kantor, misalnya cewek kantor atau Iya. orang kantor terusan kaku, bener gak sih? Kalau aku enggak. Asalkan dia cantik. Iya. Gimana? Ya pokoknya selama dia cantik enggak kaku. Nah, yang cantik itu malu kalau punya kamu. Nah, Masalahnya begitu. Itulah. berarti bukan disembunyikan atau backstreet itu bukan karena terkesan kaku, ya memang jelek aja. Enggak. Itu kalau gue pernah ngeliat, pernah backstreet beberapa kali teman gue itu karena waktu itu masih ada ketentuan belum boleh menikah Belum boleh, iya, sesama betul. kantor. Tapi kan lo inget gak sih? Lo inget gak sih setelah tahun 2017 itu ada jadi ada putusan MK tuh, lo inget ya? Mentang-mentang anak hukum Ini inget ya. banget. Nggak, tapi ini it's a fun fact gitu ya. Putusan MK ini akhirnya berani mengutarakan bahwa kita itu boleh menikah dengan sesama kantor selama ada di perjanjian kerja bersamanya PKB. Nah di kantor gue kebetulan itu sudah diatur. Jadi kantor gue boleh. Makanya akhirnya udah gak ada sih teman-teman gue yang backstreet lagi, gak ada. Dan kalau misalnya backstreet karena mungkin yang satu jelek itu mungkin ada. Tapi Itu bagi sih gue, memang di luar dunia kerja juga ada. makanya Itu mah nggak harus di kantor ya. Makanya itu. Makanya kalau backstreet biasanya sih karena itu tadinya di kantor tuh nggak boleh nikah, tapi kan sekarang udah boleh. Udah boleh ya. Oke, kalau Atau biasanya ya karena hubungan itu adalah hubungan perselingkuhan. oh my god itu ini. tapi iya bisa jadi sih. Tapi kalau terus gimana? Aduh sakit. Ya artinya bukan berarti kaku nih atau sensitif nih sama anak kantor dia backstreet. Enggak, yang membuat backstreet itu karena satu, entah itu menurut kita jelek atau nggak percaya pada hubungan mereka. Yang Iya. kedua memang ada disembunyikan, which is itu mungkin selingkuhan ya kan. Iya. Bahwa dia Iya. selingkuhan. Oh, tapi ada juga yang selingkuh terang-terangan di kantor. Ya itu yang nggak tahu diri. Gimana bos? Itu nggak tahu diri. Aku selingkuh gitu. Ya gimana? Selingkuh terang-terangan tuh gimana? Selingkuh terang-terangan tuh selingkuh sambil bawa lampu. Iya, jadi gak Nggak gelap-gelapan. kelihatan, benar-benar. Lo enggak maksudnya. Terus terang selingkuh terang terus. Jadi rahasia. Itu Oke, jadi kayak dong. jadi rahasia umum gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang menyembunyikan hubungannya atau backstreet itu karena sebelumnya dia berpacaran dengan orang satu kantor juga. Oh, oke. Oh. Atau circle-nya masih circle yang sama ya. Yes, jadi jadi kayak aduh kayak ya. apa Untuk mencegah konflik dia kayak lebih prefer backstreet. Artinya pernah cinta pada satu orang, yang dicintai yang berikutnya adalah temannya sendiri. Yes. Maka dari itu disembunyikan. Dira mungkin ada pengalaman seperti itu. Kenapa sih selalu gue? Ya siapa tahu ada. Karena Dira tuh pengalamannya banyak. banyak. Kok kalian lebih tahu daripada gue? Nggak tahu. Tapi yang gue tahu adalah gue membaca ya sebuah penelitian bahwa 22% orang-orang itu ternyata memang menemukan jodohnya itu di kantor. Jodoh yang memang akhirnya berakhir menjadi suami istri ya. Maksudnya jodoh orang-orang Oke. yang akhirnya berpasangan jadi Yes, suami istri itu berpasangan. 22% nemunya di kantor. Iya, which is itu 13% lebih banyak ketika berbanding ketika kita bertemu secara online. Oke. Ataupun 18% lebih banyak ketika kamu dikenalin teman atau kamu dicomblangin. Rata-rata gagal karena Iya. biasanya nyomblangin ngembat sendiri. Ini pengalaman banget ya. Sering terjadi ya. Mama. Iya, dan yang terakhir juga lebih banyak ketimbang kalau kita ketemu di tempat tongkrongan gitu. Misalnya di restoran, kok di restoran sih? Maksudnya di kafe. Tempat hangout. Benar. Gitu. Karena biasanya kalau di tempat hangout memang tidak berakhir pada jodoh sih. Apa sih? Biasanya berakhir di matras. matras. Kamu mau senam kamu berakhir di matras gitu. Berakhir di matras. Olahraga maksudnya. Berakhir di matras. Kamu hangoutmu di Living apa di tempat olahraga bos? Oh Kok iya, berakhir di matras? fitness center dong. Oh suka yang keker-keker. Yang keker-keker gak suka kamu. Iya, itu dia masalahnya. Aduh. Yang keker-keker. Yang keker-keker biasanya juga suka main keker-keker. Nah, karena
juga kebanyakan orang dewasa itu lebih banyak menghabiskan waktunya 1.680 jam per tahun itu di kantor. Kantor. Tuh 1.680 jam di kantor ya Yes. pasti ketemunya pasti orang itu. Betul. Apalagi yang katanya anak-anak bankers ya kan, anak-anak bankers apalagi berangkat jam 7, jam 8, pulang sudah tidak melihat matahari. Akhirnya sampai lembur pun yang ketemu juga orang itu. Iya. Jadi kalau orang banker itu bukan 1.680 jam Apa? per tahun. 2 juta jam per tahun. Karena kita jadi di kantor mulu. Kan di kantor mulu. Lembur pulang bentar mandi balik ke kantor lagi ya kan. Iya kan? Terus Ya. kalau pengangguran gitu gimana ya? Nah itu. Ya ketemunya di kantor Nggak- pengangguran. Iya, ketemunya di Di Lina terminal. Job Street, di Lina Job Street, di Lina Job Street sih. Artinya buat anak-anak cashless jatuh cinta tuh bisa di mana aja. Cinta di kantor itu juga tidak ada salahnya asalkan cintanya memang benar-benar cinta, bukan Iya. semata dibuat untuk senang-senang doang, Nah, menyakiti. benar banget. Karena hati-hati. Doa orang-orang yang tersakiti itu biasanya manjur. Yes. Apalagi doa anak-anak kantor yang sudah tersakiti oleh cintamu, Nah. tersakiti oleh lemburan, tersakiti oleh Double-double ya? Oh iya, itu Terzolimi lah ya. dia baru niat doa udah terkabul gitu loh. Karena memang idealnya tuh dari kolega turun ke hati kan. Bukan Yes. dari kolega turun ke puser. Gimana? ngapain? Ngapain? Apa yang Puser tuh burung ke pusat ngapain? apanya? Maksudnya aduh Apa? gimana Dasi? ya. Nggak mungkin, panjangnya bisa dasi dasi mungkin ya. atau misalnya debu mungkin bisa. Benar. Oh iya 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 iya. iya. Ya Turun ke maksudnya pusat. intinya jangan sampai dikeluarin di pusar. Maksudnya biasanya habis sholat nih kalau sholat gitu. jangan sampai dikeluarin di sini. Kalau sholat memang nggak mau ganggu, dasinya dicopot Oh, gitu loh. gitu, ya, ya, ya. Apalagi dilap-lapin di sini. Iya, jangan. Ya, kalau dasi kan bukan lap kan. Tapi Betul. kan sering Takutnya kan kelap. nanti kotor jadi nggak suci. Nah, itu. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu menetralkan. Gara-gara pusermu nih semua bingung. Ininya anak-anak cashless yang sudah berkantor sama kita. Cobain deh rasanya dari kolega turun ke hati. Itu pasti enak jika kamu benar-benar jatuh hati. Tetap Pinter dengerin pantun podcast ya. cashless karena dengerin podcast cashless. Gak pakai nanti. Terima kasih telah mendengarkan Podcastless. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.